dikit ini. Kalau kaya kok kasih begini. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Beli tas emas lagi. Harganya mencapai 553 juta. Hei, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira Hayati, seorang pengusaha di bidang kecantikan asal Makassar, sempat menjadi perbincangan di media sosial setelah memamerkan koleksi tas mewah berlapis emas senilai 553 juta rupiah. Bangga banget bisa punya koleksi tas emas Dior. Gaya hidup glamornya yang selalu dihiasi dengan perhiasan emas membuat namanya semakin dikenal luas di masyarakat. Namun di balik kesuksesan yang ia raih, Mira kini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus penggunaan bahan berbahaya dalam produk skincare yang diproduksinya. Mira Hayati sebelumnya dikenal sebagai pemilik brand MH Miracle Whitening Skin. Produk perawatan kulit yang diklaim memiliki omset bulanan berkisar antara 3 miliar hingga 10 miliar rupiah. Bisnis skincare ini ia rintis dari nol hingga berkembang pesat dan digemari banyak konsumen, khususnya kaum wanita. Pada awal perjalanannya, Mira hanya memperoleh omset sekitar 1 juta rupiah per bulan, sebelum akhirnya berhasil membangun kerajaan bisnisnya di industri kecantikan. Selain mengelola bisnis skincare, Mira juga memiliki MH Beauty Salon serta menjabat sebagai direktur di PT Agus Mira Mandiri Utama. Bisnis skincare lainnya, MH Kosmetik, yang ia dirikan pada 20 Juli tahun 2020, turut menjadi bagian dari ekspansi usahanya. Nama Mira Hayati tidak hanya dikenal karena bisnisnya, tetapi juga karena gaya hidup mewah yang kerap ia bagikan di media sosial. Sebelum tersandung kasus hukum, ia pernah menjadi viral lantaran membeli emas seberat 1 kilogram saat melaksanakan ibadah haji. Perhiasan tersebut ia beli di Arab Saudi dengan harga mencapai 800 juta rupiah. Hei, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Namun, kejutan tak terduga terjadi setelah pembelian tersebut. Bukan soal emasnya, tetapi pajak yang dikenakan atas barang tersebut. Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Mira mengaku diminta membayar pajak sebesar 500 juta rupiah kepada petugas bea cukai. Merasa terkejut dengan nilai yang harus ia bayarkan, Mira sempat mempertanyakan besarnya pajak tersebut. Kini kejayaan bisnis Mira Hayati berada di ujung tanduk. Produk skincare yang ia pasarkan, MH Whitening Skin, resmi disita oleh pihak berwenang karena terbukti mengandung merkuri, bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan pantauan di akun Instagram resminya, @officialmirahayati_kosmetik, aktivitas promosi produk sudah tidak lagi terlihat sejak 2 Mei tahun 2024. Meskipun demikian, produk-produknya masih banyak diperjualbelikan melalui platform daring. Kasus ini mencapai puncaknya ketika Mira Hayati bersama 2 tersangka lainnya, yakni Mustadir Daeng Sila, suami dari pengusaha Fanny Friends, serta Agus Salim ditangkap oleh Direktorat Riset Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan pada Senin 20 Januari 2025. Kini 3 pemilik skincare yang mengandung bahan berbahaya ini resmi menjalani masa penahanan selama 20 hari di rumah tahanan Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut pernyataan resmi dari Kasih Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Suetarmi, penahanan terhadap ketiga tersangka mulai diberlakukan sejak 3 Februari hingga 22 Februari 2025. Sebelum dilakukan penahanan, para tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiganya dinyatakan dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat untuk ditahan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa berkas perkara ketiga tersangka akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar dalam waktu dekat untuk menjalani persidangan. Ketiga tersangka sebelumnya ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produksi dan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya termasuk merkuri. Mira Hayati diketahui sebagai pemilik merek Whitening Skin, Mira Hayati Kosmetik, serta MH Kosmetik Night Cream Glowing. Sementara itu tersangka Agus Salim adalah pemilik produk skincare Ratu Glow dan Raja Glow. Sedangkan Mustadir Daeng Sila, yang merupakan suami dari pengusaha Fanny Friends, diketahui bertanggung jawab atas produksi FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing.
Atas tindakan mereka, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 435 Junto, pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kasus yang menjerat Mira Hayati menjadi peringatan bagi pelaku industri kecantikan untuk memastikan keamanan serta legalitas produk yang mereka pasarkan. Dari seorang pengusaha sukses yang dikenal dengan gaya hidup glamor, kini ia harus menghadapi konsekuensi hukum atas praktik bisnis yang dijalankannya. Kesombongan dan kebiasaan memamerkan kekayaan bukanlah sesuatu yang dipuji dalam Islam, melainkan sebuah bentuk ujian yang dapat menjatuhkan seseorang ke dalam kehancuran. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa mereka yang sombong dan gemar mempertontonkan hartanya tanpa bersyukur akan mendapat balasan yang setimpal. Salah satu contoh nyata dalam sejarah Islam adalah kisah Qorun, seorang pria kaya raya dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Qorun dianugerahi harta yang berlimpah, bahkan disebutkan bahwa kunci-kunci gudang kekayaannya terlalu berat untuk dibawa oleh sekelompok orang yang kuat sekalipun. Namun, alih-alih bersyukur dan menggunakannya untuk kebaikan, Qorun justru menjadi angkuh dan meremehkan orang-orang miskin. Ia merasa bahwa kekayaannya adalah hasil usahanya sendiri, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah memberikan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga dengan hartamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Kesombongan Qorun membuatnya merasa tak terkalahkan. Ia bahkan berjalan dengan penuh kemegahan di hadapan masyarakat memamerkan kekayaannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakannya dengan cara yang sangat tragis. Maka kami benamkan dia Qorun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya dari azab Allah. Dan ia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Kisah ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang terlalu berbangga dengan harta. Kesombongan hanya akan membawa kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini mirip dengan yang terjadi pada Mira Hayati, yang sebelumnya dikenal dengan kebiasaannya memamerkan tas emas seharga 553 juta serta membeli emas seberat 1 kg saat ibadah haji. Gaya hidup mewah yang ia tunjukkan di media sosial kini berbanding terbalik dengan keadaannya saat ini, di mana ia harus menghadapi tuntutan hukum atas bisnis yang mengedarkan produk berbahaya. Kesombongan dan pamer kekayaan bukanlah tanda kesuksesan sejati, melainkan ujian yang bisa menghancurkan seseorang jika tidak dikelola dengan baik. Harta yang melimpah bukanlah jaminan keberkahan hidup, melainkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat bagaimana seseorang mengelolanya. Jika digunakan dengan baik, harta bisa menjadi sarana menuju keberkahan dan pahala. Namun sebaliknya, jika disalahgunakan baik dengan kesombongan atau dengan menipu orang lain, maka harta justru bisa menjadi sebab kehancuran seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu hanyalah ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Sebagai contoh lain, dalam sejarah Islam kita mengenal kisah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kaya, namun ia tetap rendah hati dan dermawan. Berbeda dengan Qorun, Abdurrahman bin Auf menggunakan hartanya untuk membantu sesama, terutama dalam membangun Islam di masa awal. Ia pernah menyedekahkan seluruh kafilah dagangannya demi membantu kaum muslimin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa orang kaya akan sulit masuk surga, kecuali mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menangis dan semakin giat bersedekah. Ia adalah contoh bagaimana harta bisa menjadi sarana menuju keberkahan jika digunakan dengan benar. Sebaliknya, mereka yang menggunakan hartanya untuk kepentingan duniawi tanpa memperhatikan halal dan haramnya akan menyesal di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.